Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatarani Mazaya Agnia Putri, NPM 220820101171 dan Saya Yuliani Perwitasari dengan NPM 22082010168. Kami dari kelompok 16 Paralel 1D akan mendemonstrasikan proyek final logika dan algoritma kami dengan judul World Connect. saya akan langsung mulai menjalankan gamenya. Di sini game kami merupakan game tebak-tebakan, di mana game kami akan menyediakan pertanyaan-pertanyaan terkait pengetahuan umum. Kami membuat gamenya menjadi beberapa tahapan, dimulai dari level 1, yaitu level termudah. Pada level 1 ini kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan petunjuk yang ada. Yang pertama, jawabannya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian, jawaban boleh diacak. Jadi, kita bisa menyebutkan jawaban random, nggak sesuai dengan urutan. Nah, di sini pada level 1, pertanyaannya sebutkan 3 nama negara di kawasan Asia Tenggara. Clue-nya huruf awal nama negaranya ada I, K, dan T. Jadi, kita dalam menjawab, pertama harus menggunakan huruf kapital, kedua, kita bisa menjawab secara acak. Jadi, kita bisa menjawab yang huruf awal I dulu, atau K dulu, atau T dulu. Saya sekarang akan mulai menjawab. Semisal saya ingin menjawab di kawasan Asia Tenggara itu yang huruf awalannya I itu cuman Indonesia. Jadi akan saya coba Indonesia. Nah, ternyata benar. Jadi tersisa 2 jawaban, yaitu yang huruf awalnya K dan T. Kemudian saya mencoba yang huruf awalan T, yaitu Thailand. Oh, ternyata salah, karena mungkin kurang lengkap ya jawaban saya. Jadi, di sini akan terdapat pilihan jika salah. Yang pertama menyerah atau coba lagi. Karena saya nggak mau menyerah, jadi kita akan lanjut coba lagi. Nah, jadi masih tersisa 2 jawaban, yaitu yang huruf awalnya K dan T. Misal saya coba T tadi lebih lengkap, Thailand. Nah, ternyata benar. Tersisa 1 jawaban, huruf awalan K pada negara di Asia Tenggara itu cuma 1, kalau nggak salah, Kamboja. Nah, ternyata benar. Nah, setelah kita menyelesaikan level pertama, level 1, kemudian kita akan lanjut ke level 2 yang akan didemonstrasikan oleh teman saya. Nah, pada level 2 ini peraturannya kurang lebih sama dengan level pertama, yaitu yang pertama, jawaban harus menggunakan huruf kapital. Dan yang kedua, jawaban boleh diinputkan secara acak. Nah, di sini terdapat pertanyaan, sebutkan nama ibu kota negara di bawah ini, yaitu Korea Selatan, Rusia, dan Jepang. Nah, misalkan saya ingin input, ibu kota Korea Selatan adalah Seoul. Nah, jawaban kamu benar. Nah, selanjutnya, misalkan saya mengulangi jawaban saya yang pertama. Di sini akan terdapat output nama ibu kota ini sudah dijawab sebelumnya, cari jawaban lainnya. Lalu selanjutnya saya akan tersisa 2 jawaban. Lalu saya akan menginputkan ibu kota Jepang, yaitu Tokyo. Jawaban benar. Lalu selanjutnya saya akan menginputkan jawaban yang tersisa, yaitu ibu kota Rusia, yang merupakan Moskow. Nah, jawaban benar. Lalu selanjutnya akan otomatis lanjut ke level selanjutnya, yaitu level ketiga yang akan didemonstrasikan oleh teman saya. Lanjut ke level ketiga, di sini akan terdapat pertanyaan seperti sebelumnya, namun lebih di tingkatan sedang, yaitu level medium. Di mana sebelum-sebelumnya mungkin masih level yang mudah, level rendah, di sini kita akan mendapatkan pertanyaan yang lebih naik level 1 tingkat. Nah, di sini pertanyaannya yaitu sebutkan nama mata uang negara di bawah ini. Mata uang negara Inggris, Jepang, dan Malaysia.
Sama seperti level 1 dan level 2, peraturannya yaitu harus menggunakan huruf kapital dan jawaban bisa disebutkan secara acak. Saya akan coba mulai dari mata uang negara Malaysia yang paling saya tahu, ringgit. Nah, tersisa 2 jawaban, yaitu negara Inggris dan Jepang. Kalau nggak salah, Jepang itu yen. Nah, ternyata benar, tinggal Inggris. Inggris akan saya coba dolar. Oh, ternyata salah. Jadi kalau salah seperti tadi ya, jadi ada 2 pilihan, yaitu menyerah atau coba lagi. Saya akan mencoba lagi. Hmm, pound sterling. Nah, jawaban saya benar. Nah, karena di sini terdapat 5 tahapan dan sudah memasuki tahapan level ketiga, jadi kita akan lanjut ke level keempat, di mana level keempat ini nantinya akan lebih naik level lagi dari level ketiga. Dan jumlah soal akan menjadi lebih banyak dan lebih sulit, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, level 4 ini akan berada pada tingkatan yang lebih tinggi dari level sebelumnya, di mana pertanyaannya yaitu, Mongolia masuk ke dalam benua mana? Dan ingat, peraturannya yaitu jawaban harus menggunakan huruf kapital. Misalkan saya menginputkan Mongolia adalah termasuk ke benua Asia. Ternyata benar. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, yaitu Kroasia masuk ke dalam benua mana? Misalkan saya ingin menginputkan Afrika. Ternyata jawaban saya salah. Lalu terdapat 2 pilihan, yaitu menyerah atau coba lagi. Misalkan saya milih coba lagi. Mongolia masuk ke dalam benua mana? Jadi ini akan kembali ke pertanyaan pertama tadi, yaitu Mongolia masuk ke dalam benua mana. Lalu saya inputkan lagi dalam benua Asia. Lalu Kroasia masuk ke dalam benua mana? Misalkan Eropa. Lalu pertanyaan ketiga yaitu Liberia masuk ke dalam benua mana? Misalkan karena saya tahu di Afrika. Lalu selanjutnya pertanyaan keempat yaitu Queensland masuk ke dalam benua mana? Karena Queensland adalah masuk ke dalam benua Australia. Nah, ternyata benar. Selanjutnya ini akan masuk ke level paling tinggi, yaitu ke level 5. Dan di level 5 ini tentunya tingkatannya akan menjadi lebih tinggi dari level 4 dan terdapat lebih banyak variasi dari pertanyaan. Selanjutnya akan didemonstrasikan oleh teman saya. Terakhir, kita akan memainkan game pada level terakhir, yaitu level 5, di mana level 5 ini merupakan tingkatan paling akhir, yaitu paling susah dari tingkatan sebelum-sebelumnya. Di sini pun nantinya akan pertanyaan yang disediakan akan lebih acak dari sebelumnya. Mungkin tadi yang di sebelumnya level 1 itu tentang negara, terus di level 2 ada ibu kota, di level 3 ada mata uang, dan di level 4 ada benua. Di sini nanti pertanyaannya akan menjadi lebih acak dan lebih global. Nah, kita masuki pertanyaan pertama, keajaiban dunia Machu Picchu yang sering disebut sebagai kota Inca yang hilang terletak di negara. Nah, jadi kita untuk mengerjakan soal di level 5 ini, kita harus memiliki pengetahuan umum yang lebih luas jangkauannya. Karena saya sudah mempelajari sebelumnya, jadi akan saya jawab sesuai pengetahuan saya. Kalau nggak salah di negara Peru. Nah, ternyata benar. Jadi, kalau sudah benar, itu nanti akan lanjut ke soal selanjutnya. Pada level 4 dan level 5 ini memiliki sistem yang berbeda dengan level 1 sampai 3, di mana level 4 dan 5 soal dan jawaban akan diurutkan sesuai dengan jawaban dan soalnya. Jadi, kalau soalnya ini jawabannya cuma satu, seperti itu. Sedangkan kalau di level 1 sampai level 3 itu jawaban bisa dijawab secara acak. Jadi, nanti ada keterangan di mana jawaban yang tersisa itu apa.
Lanjut ke nomor 2, Jepang yang dikenal dengan sebutan negeri sakura pada negara ini identik dengan bunga sakura yang bermekaran pada musim semi. Nah, benar. Air terjun tertinggi di dunia terletak di negara, kalau nggak salah, Venezuela. Nah, benar. Benua yang memiliki luas terkecil di dunia. Afrika. Oh, ternyata salah. Jadi, karena tadi saya bilang, level dari level 4 dan level 5 itu sistemnya sama, jadi akan saya coba lagi. Nah, ternyata waktu dicoba lagi sama seperti level 4, akan mengulang dari soal yang pertama. Kenapa dibuat seperti itu sistemnya? Karena di sini kami pembuat game mengharapkan setelah kita menjawab soal, kita tidak lupa jawaban atau pengetahuan yang telah disediakan sebelumnya. Jadi kita akan apa, mengasah ingatan kita dari soal nomor 1. Jadi kita akan mengulangnya dari nomor 1 supaya kita tuh nggak lupa ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya itu apa. Venezuela, ya kan tadi benar. Benua, kalau Afrika salah berarti Australia. Nah, benar. Lanjut ke soal selanjutnya. GMT merupakan rujukan waktu internasional yang didasarkan pada jam matahari di kota GMT 0 itu Greenwich. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Aurora yang terjadi di belahan bumi utara disebut aurora, kalau utara itu borealis. Nah, benar. Jadi, sekedar pengetahuan aja, kalau aurora yang terjadi di belahan bumi utara itu borealis, sedangkan di selatan itu australis. Lanjut, Piala Dunia FIFA tahun 2022 diselenggarakan di negara, jadi kalau untuk yang tahun ini itu, kalau nggak salah Qatar ya. Iya, lanjut, apa pulau terbesar di Mediterania? Pulau Sisilia. Nah, negara yang memiliki pulau terbanyak adalah Indonesia. Oh, salah. Jadi, kita akan mencoba lagi dimulai dari soal yang pertama. Kita jawab secara cepat saja. Ini juga hanya untuk mengasah ingatan kita ya. Air terjun tadi Venezuela. Lanjut benua terkecil Australia. Kemudian Greenwich. Borealis. Qatar. India. Pulau terbanyak coba Swedia. Ya benar. Pegunungan terpanjang di dunia Andes. Nah, jadi ternyata untuk level 5 ini terdapat 10 soal ya. Nah, karena level 5 ini sudah selesai, jadi permainan ini sudah sampai di tingkatan terakhir yang berarti sudah selesai. Tapi di sini nantinya kita bisa mengulang kembali game permainan ini mulai dari level 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jika kita memilih pilihan yang pertama bermain lagi, maka kita akan kembali ke level 1, mengulang lagi dari level 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Sedangkan jika kita memilih berhenti, maka permainan akan selesai. Nah, Mungkin cukup sekian video demonstrasi game dari kami, kelompok 16 yang berjudul World Connect. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.